Shalom semua Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Bapak buat pagi yang baru ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kesehatan, kekuatan, kemurahan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus ada dalam anugerah-Mu, boleh terus ada dalam fasilitas-fasilitas kasih karunia yang Kau percayakan. Salah satunya adalah Mesbah Koramdeo ini. Kami mau Tuhan Engkau ambil alih hidup kami, yang persembahkan tubuh kami, jiwa kami, biar jadi persembahan yang hidup kudus berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan perbaharui kami, Roh Kudus bicara buat setiap kami, terbuka mata rohani, telinga rohani seluruh hati kami, sehingga kami boleh duduk dengar, taat Tuhan apa yang Kau mau lakukan, dan kami mau taat Tuhan bersama-sama Tuhan menggenapi isi hatimu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Yesus kami bersepakat. Haleluya. Amin. Ya, suara saya jelas Bapak Ibu. Halo. Jelas, oke. Oke, terima kasih. Ya, 2 hari ini lagi banyak ini ya, banyak yang aktif sekali ya. Ya, nggak apa-apa. Kita anggap mereka lapar dan haus dengan cara yang berbeda ya. Ya, kita tetap mau fokus. Boleh ditampilkan oleh tim screen yang sedang bekerja keras nih, sharing saya. Semangat tim screen. Nah, ya, semoga yang iseng buka mic ataupun iseng chat ya, akan berubah dari Saulus jadi Paulus ya. Oke, firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Yohanes 5 ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang. Ya. Oke. Kalau tidak memungkinkan ada yang buka mic karena lagi ini, saya coba izin dulu ya ambil Alkitab sebentar. Alkitab gimana? Oke, baik, Yohanes 5 ayat 17. Ya, yang sudah membuka ayatnya boleh kasih jempol ya. Ya, boleh kasih jempol. Yohanes 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, Tuhan Yesus berkata ya kepada orang-orang Yahudi yang berusaha menganiaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, pagi hari ini kita kembali melanjutkan ya apa yang sudah pernah saya sampaikan juga di Mesbah Koramdeo ini, bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini, apa yang Bapa sedang kerjakan di hari-hari ini, di dunia yang semakin gelap ini, dunia yang semakin penuh dengan kejahatan ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mengikuti berita ya, kita melihat ada banyak kejahatan-kejahatan yang sedang terbongkar ya belakangan ini, baik secara nasional maupun secara global. Dan memang berita-berita tersebut, jikalau kita tidak melekat dengan Tuhan, akan membuat kita menjadi pribadi yang apatis ya. Jadi pribadi yang merasa apa dunia ini begitu mengerikan ya, sehingga bisa menimbulkan respon-respon yang mungkin eh, membuat kita ketakutan, membuat kita pesimis ya, tidak memiliki pengharapan gitu ya, dan bahkan mungkin mulai tidak mempercayai kuasa Tuhan.
ya mulai merasa untuk apa ya dan sebagainya ya. Itu adalah pikiran-pikiran yang iblis berusaha ya supaya kita sebagai tubuhnya, anak-anaknya kembali lagi tidak melihat dengan kacamata Tuhan. Nah, karena itu kita pagi hari ini mau kembali kepada kebenarannya. Firman Tuhan berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang. Tuhan Yesus berkata demikian. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, boleh slide berikutnya benar. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai murid-murid Kristus ya, kita juga bekerja? Ya, apakah kita sebagai murid-murid Kristus hari-hari ini juga bekerja seperti Kristus bekerja? Ya, boleh direnungkan sebentar sambil saya off bentar. Ya, baik karena ya sudah reda ya, sudah reda dari yang aktif ya. Boleh Bapak Ibu chat di obrolan ya. Oh, apakah kita bekerja juga? Ya, boleh ya. Secara isi hati Bapak ya, itu yang ditanya ya, bukan pekerjaan biasa saja. Tapi apakah kita mengerjakan isi hati Bapak? Boleh yang merasa mengerjakan isi hati Bapak, boleh ketik angka 10. Ya, 10, 10, 10 ya. Jangan biarkan yang Hitler ini rajin chat ya. Kita juga rajin chat ya. Oh, oke, sudah benar Bu Irma. Terima kasih. Bu Irma ini luar biasa loh. Dia telah menolong saya dan relawan bencana. Waktu kami melewati Siantar, nginep nih, mampir tinggal dulu di rumah Bu Irma. Terima kasih. Luar biasa pelayanannya Bu Irma nih. Iya, makanannya juga enak Bu Irma nih. Ya, Bu Sri, Bu Cencen, ya. Haleluya. Ya, jadi kita semua sedang mengerjakan ya pekerjaan Bapak, yaitu isi hati Bapak. Ya, boleh next slide. Ya. Kembali lagi kepada apa yang menjadi amanat Tuhan. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Ya, saya bacakan. Jadi sesudah itu Tuhan Yesus bersaksi tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ya, Tuhan Yesus berkata, dia tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Kalau ia nggak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak. Yang berarti Bapak itu turut bekerja ya. Dari awalnya, dari dunia ini juga diciptakan. Dan dia melihat apa yang Bapak kerjakan. Sehingga itulah yang Tuhan Yesus kerjakan. Ya, jadi itu pula ya kita sebagai anak-anaknya ya. Kristus sebagai sang sulung ya. Dan kita sebagai anak-anaknya tentu Bapak rindu. Kita mengerjakan apa yang Bapak kerjakan. Dan dikatakan ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Wow, menariknya ya. Bahkan Bapa mengatakan bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Wow, kenapa ya? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Ya, karena ya kehendak Bapa, kehendak Raja kita itu harus digenapi, ya. Sehingga kita dikatakan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Boleh kita lihat
Di Yohanes 14 ayat 12. Boleh ada yang sudah bisa buka mic belum ya? Yohanes 14 ayat 12. Kalau sudah bisa atau dari co-host. Ya, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yes, benar ya. Dikatakan, sesungguhnya barang siapa percaya pada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, dan kalau kita baca seterusnya, saat Kristus pergi kepada Bapa, artinya Kristus sedang bicara tentang dia akan disalibkan. Kristus sedang bicara dia akan dibangkitkan. Kristus sedang bicara bahwa sesudah dia dibangkitkan, dia akan naik ke sorga. Dan kalau kita baca seterusnya ayat 15, Kristus sedang bicara bahwa dia akan memberikan rohnya kepada kita. Dan rohnya itulah roh kebenaran yang akan membawa kita untuk melakukan kehendak Bapa ini. Roh kebenaran ini, kenapa dibilang kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar? Karena saat Kristus ada di dunia, dia hanya sendiri. Tapi saat Kristus sudah naik ke sorga, kita bersama-sama tubuhnya ya akan melakukan pekerjaannya. Karena kita ada di mana-mana. Kita tersebar di seluruh bumi ini dan itu kehendak Bapa agar kita semua oleh rohnya kita menyelesaikan pekerjaan Bapa. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ya, seperti itu. Nah, jadi mari kita kembali kepada isi hatinya Tuhan, amanatnya Tuhan. Dan boleh satu lagi co-host baca di Yohanes 9 ayat 4. Tolong dibantu. Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat 4. Ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yes, terima kasih Bu Cen ya. Ya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Tuhan Yesus yang ngomong, pekerjaan Dia itu Bapa. Selama masih siang. Berarti kita bekerja dalam satu periode waktu di mana masih siang. Kalau sudah malam kita sudah tidak dapat lagi bekerja. Dan kalau Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa waktunya ini sudah semakin mendekat. Karena semua tanda, hampir semua tanda sudah digenapi. Hanya satu tanda yang belum digenapi. Matius 24 ayat 14 berkata, maka Injil Kerajaan itu harus menjadi kesaksian bagi segala suku bangsa. Baru sesudah itu datang kesudahannya. Jadi yang menjadi pemain kunci adalah kita semua tubuh Kristus. Kita semua adalah penentu. Apakah pekerjaan Bapa ini sudah diselesaikan sehingga datang Dia mempelai pria kita. Nah, kita ini sebagai mempelai-mempelai wanita, apakah kita bekerja? Karena ini masih siang, masih ada waktu. Ya, saya mau mengingatkan masih ada waktu karena Bapa masih bekerja. Mari kita mau berubah. Karena ada banyak orang tahun lalu berkata, oh Tuhan sudah mau datang, mari kita berdoa saja. Berdoa saja, berdoa saja. Dan mereka tidak bekerja. Mereka menantikan pengangkatan. Saya tidak katakan salah pengangkatan, tidak. Tapi apakah dengan hanya berdoa dan menanti pengangkatan Anda bekerja, melakukan pekerjaan yang Bapak perintahkan, atau tidak? Ini pertanyaannya. Apakah kita tahu pekerjaan yang Bapak mau lakukan? Ya, mari kita sama-sama lewat 3 ayat di Yohanes ini kita menyadari betapa
Tuhan mengasihi kita dan Tuhan bicara ini secara pribadi buat kita sebagai muridnya, sebagai anaknya. Ya, Tuhan mau kita bekerja. Karena Kristus sudah menjadi teladan, sudah menjadi model satu-satunya yang sempurna mengerjakan kehendak Bapa. Nah, Dia mau kita hidup di dalamnya. Ya, Efesus 2 ayat 10 berkata, sama-sama boleh buka. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ulang lagi, karena saya ini buatan Bapa, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, dikatakan pekerjaan baik ini kalimat atau kata aslinya adalah ergon agathos. Ergon agathos ini bicara soal panggilan yang khusus, yang unik. Artinya setiap kita, muridnya, anaknya, kita ini sebelum dunia dijadikan, dikatakan sebelum kamu ada dalam kandungan ibumu, aku sudah menenun engkau. Artinya memang sudah ada panggilan khusus, panggilan surgawi yang Tuhan sudah siapkan buat setiap saya, setiap kita orang percaya, setiap kita murid-muridnya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Pertanyaannya, kita hidup di dalam panggilan khusus itu, di dalam ergon agathos itu, di dalam kehendak itu, kehendak Bapa, atau kita tidak hidup di dalamnya. Nah, mari hari-hari ini kita renungkan. Karena ini masih siang, akan datang malam, di mana kita tidak dapat bekerja. Ya, jangan sampai kita menjadi gadis-gadis bodoh yang tidak menyiapkan minyak untuk pelitanya. Sehingga saat mempelai datang, ketinggalan, sibuk mencari minyak untuk pelitanya. Ya, mari kita sama-sama mau terus ya terkonek sama Tuhan ya, terkonek sama Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Oke, next slide. Ya, boleh next slide. Ya, janji penyertaannya Tuhan. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, mungkin banyak Bapak Ibu yang berkata, iya kami paham, iya Roh Kudus turun ke atas kami. Tapi apakah kita menyadari bahwa amanat yang Tuhan berikan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, lalu dilanjutkan dengan Kisah 1 ayat 8, ya, pesan terakhir Tuhan sebelum dia diangkat ke surga. Apakah kita menyadari bahwa ini adalah kehendak Bapa dari mulanya? Kehendak yang sama yang dia katakan dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kehendak di mana Tuhan mau kita menguasai bumi, menaklukkannya, penuhi, ya. Itu adalah kehendak Bapa dari awalnya. Tuhan mau kita membawa pribadinya, mendatangkan kerajaannya di segala tempat di mana kita berada, di segala aspek hidup di mana kita berada. Itu kehendak Bapa dari mulanya. Dan di Kisah 1 ayat 8 Tuhan Yesus meneguhkan lagi, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Lalu penyertaan dia ini kita disuruh ngapain? Kita harus berbuat apa? Ya, kita pertama ya tentu Tuhan mau kita berkomunitas. Kita menghidupi gaya hidup jemaat mula-mula. Setiap hari berkumpul, setiap hari membicarakan firman Tuhan, dan setiap hari melakukan kasih, menjawab kebutuhan, sehingga banyak orang mengalami Kristus. Ya, menjawab kebutuhan itu baik secara jasmani maupun secara rohani maupun secara jiwa. Ya, kebutuhan setiap orang percaya dijawab.
Sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Kenapa? Karena kita menghadirkan keluarga Kristus, menghadirkan kasih yang nyata. Lewat apa? Lewat komunitas. Oleh karena itu saat kita mengerjakan komunitas, apakah kita mengerjakannya seturut kehendak Bapa? Atau komunitas kita yang penting eksis. Yang penting ada di Instagram, orang lihat saya berkomunitas. Apakah itu kebenarannya? Apakah setiap orang dalam komunitas kita terjawab kebutuhannya? Apakah setiap orang di komunitas kita memahami, mendapatkan, menemukan apa yang menjadi ergon agatosnya, apa yang menjadi panggilan khusus yang sudah Bapak tentukan dari mulanya untuk dia hidupi? Apakah itu terjadi di komunitas kita? Mari hari-hari ini kita evaluasi. Apakah saya membangun komunitas ini seturut kehendak Bapak? Apakah saya mengikuti apa yang menjadi arahan Roh Kudus buat setiap orang yang Bapak percayakan dalam komunitas? Nah, mari kita mau sama-sama bertobat ya. Dan yang kedua adalah, ya Tuhan mau kita memuridkan. Baik kita pribadi dimuridkan, kita pun memuridkan orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan. Dan di antara kita saling memuridkan, karena itu juga yang terjadi dalam kisah 2 dan kisah 4. Ya Bapak Ibu boleh baca pribadi ya. 2 Timotius 2 ayat 2 berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya Tuhan mau kita mau memuridkan satu dengan yang lain, mempercayakan. Nah, ini penting nih. Sangat penting. Kata percaya di sini ya. Bagaimana kita saat memuridkan kita mempercayai. Mempercayai bahwa Roh Kristus ada dalam diri orang yang kita muridkan. Sehingga kita percaya bahwa dia akan bertumbuh di dalam kehendak Bapa. Ada banyak orang berkata bahwa ya, saya memuridkan. Tapi kemudian dia tidak ada percaya. Ya tadi kalau dalam berkomunitas kita belajar untuk melakukan satu prinsip yaitu penerimaan Bapak Ibu. Yang kedua adalah kepercayaan. Bagaimana penerimaan dan kepercayaan ini membuat kita memberikan ruang-ruang kesalahan kepada orang-orang yang kita muridkan. Kepada komunitas yang kita muridkan. Ya, kita tidak menuntut kesempurnaan. Tetapi kita mau mereka bertumbuh bersama dengan Kristus. Ya, ada satu hal yang memang tidak ada di slide, tapi saya mau bagikan. Banyak kita ini sejak jatuh dalam dosa, kita hidup dalam gaya hidup otonom. Ya, dan tanpa kita sadari, karena kita hidup di dalam gereja yang sudah lengkap, dari A sampai Z, ya, gereja sudah lengkap. Mau cari apa ada. Mau dari bayi rohani, anak rohani, dewasa rohani, semua ada, spiritual journey-nya ada. Mau pria sejati, wanita bijak, pemulihan pernikahan, semua ada. Ya. Sehingga tanpa kita sadari, saat kita masuk ke dalam suatu lingkungan yang baru, kita langsung mau apa yang kita alami di gereja, copy paste. Ya, mau kita terapkan di titik atau di tempat yang baru yang mana kita diutus atau kita mengutus. Nah, saya mau ingatkan ini cara yang salah. Ini adalah cara hidup otonom. Ini adalah cara hidup penjajah. Datang, maunya semua ikutin apa yang kita sudah alami di Jakarta. Ya, lengkap dari A sampai Z. Nah, gaya seperti ini sebenarnya bukan gaya yang sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan apa yang kisah Rasul contohkan kepada kita. Yang Tuhan minta adalah kita mencari saksi, melahirkan saksi, melahirkan murid. Ya, bukan mengcopy paste gereja, gedung gereja, organisasi gereja, bukan. Tetapi komunitas. Sesuatu yang sangat natural, sesuatu yang sangat hidup, organisme, bukan organisasi. Akhirnya apa? Akhirnya banyak kali saat kita tiba di satu titik yang baru, kita mulai membandingkan.
Oh, tempat ini, belum ada itu. Lalu kita kemudian berusaha dengan kekuatan manusia melengkapi semua hal dari A sampai Z. Tapi sebenarnya kita sedang membuat mandul orang yang kita percayakan. Kita tidak lagi percaya, gitu ya. Kita dikte dia agar dia melakukan A sampai Z yang kita mau. Tapi apakah itu yang Bapak mau? Karena yang Bapak kehendaki adalah kita melahirkan murid, melahirkan komunitas, bukan melahirkan organisasi. Ya, mari kita sama-sama evaluasi juga ya. Seringkali terlalu kontrol, terlalu ingin sempurna seperti organisasi yang kita alami. Tidak. Yang Bapak mau adalah komunitas yang genuine, komunitas yang bergantung pada Roh Kudus, komunitas yang bertumbuh sesuai dengan arahan kegerakan, arahan firman Tuhan, contoh-contoh kegerakan, yaitu bergantung pada Roh Kudus. Ya, kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah sharing tentang 5 penghalang kegerakan. Ya, salah satunya adalah yaitu cara pandang bahwa semuanya itu harus mencontoh organisasi yang ideal. Padahal Tuhan tidak suruh kita bangun organisasi. Saat dia mati di kayu salib, bait Allah terbelah 2. Artinya Tuhan tidak minta kita untuk bangun kerajaan saya, untuk bangun organisasi saya, tidak. Yang Tuhan mau kita lahirkan murid, lahirkan komunitas yang terserak ke seluruh dunia. Artinya tidak bicara soal besar, tetapi banyak. Ya, melahirkan komunitas-komunitas yang banyak ya Bapak Ibu. Kalau kita ingat apa yang kayak Dileo juga pernah ajarkan, bagaimana 12 murid mereka berdua melahirkan komunitas lagi, komunitas 12. Akhirnya ada 70 murid. Ya, kalau dibagi 2, 35, mereka melakukan lagi komunitas 12. Akhirnya ada 500 orang percaya yang saat itu menantikan turunnya Roh Kudus hari Pentakosta. Dan kalau kita hitung lagi 500 bagi 2, 350, lakukan komunitas 12, lahir angka 3.000-an jiwa yang saat itu menerima baptisan Roh Kudus. Nah, artinya apa? Tuhan tidak mau besar, tapi kita melihatnya besar karena lihat angka 3.000. Tapi harusnya kita menyadari apa yang mereka lakukan. Mereka lakukan komunitas, mereka lakukan banyak. Lalu sesudah itu Tuhan apa yang terjadi? Terjadi aniaya dan mereka terserak di seluruh Asia. Sampai ke Eropa Selatan, sampai ke Afrika Utara. Artinya apa? Tuhan tidak cari besar, Tuhan cari banyak, Tuhan mau kita terserak. Nah, tapi hari-hari ini semua orang mengejar yang namanya mega church. Mengejar sesuatu yang tampak besar, sesuatu yang dapat terlihat, sesuatu yang dapat dibanggakan. Lalu siapa yang dipuji? Apakah Tuhan? Nah, mari kita sama-sama bertobat. Kadang-kadang kita masih melakukan gaya yang sama. Kita lupa Tuhan mau kita terserak banyak. Tuhan mau kita lahirkan banyak komunitas-komunitas, bukan komunitas besar, tapi banyak, ya. Next slide. Ya, penting untuk kita terus terkonek sama Tuhan dan mengenakan perlengkapan rohani. Ya, inilah disiplin rohani kita ya. Bagaimana hidup dalam kebenaran, ikat pinggang kebenaran. Bagaimana hidup kita berbuahkan keadilan, bukan hanya tahu hal yang benar, tapi apakah firman itu berlaku dalam segala aspek hidup kita secara pribadi, yaitu baju zirah keadilan ya. Ada banyak orang pintar berbicara firman Tuhan, tapi apakah firman itu menjadi gaya hidup sehari-hari yang dilakukan? Nah, ini harus namanya seimbang, ikat pinggangnya kebenaran, baju zirahnya keadilan. Lalu kasut kerelaan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Balik lagi, tidak bisa kita dengan kekuatan kita, tapi harus ada belas kasih Bapa untuk kita rela memberitakan pribadinya, kerajaannya. Lalu perisai iman, agar kita bisa menangkis segala tipu muslihat iblis, tentu dengan iman Kristus. Ya, lalu ketopong keselamatan ya, pikiran, mindset yang terus dikuduskan oleh firman Tuhan ya, dan pedang roh yaitu firman Allah. Bagaimana kita mematahkan segala tipu muslihat iblis tentu dengan firman Tuhan ya.
kita juga berperang menghadapi segala situasi-situasi dengan memperkatakan firman, dengan confess firman, seperti yang jadi teladan Tuhan Yesus saat dia berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi iblis mencobai dia. Dia hanya memperkatakan firman ya. Oke. Next slide. Ya, maaf saya sambil pilek ya. Lalu pertemuan. Apa yang kita lakukan? Ya, kita lakukan hanya 3 pertemuan ya. Tetapi secara intens. Yang pertama adalah personal ya. Personal itu pemuritan ya. One on one ya. Bagaimana kita memuridkan dan melayani setiap murid yang Tuhan percayakan kepada kita itu setiap hari ya. Dengan hubungan yang otentik, hubungan yang natural ya. Yang saling terbuka ya dan terus intens ya. Yang kita lakukan adalah kita membawa spiritual journey yang kita alami di gereja, di organisasi, di mana Tuhan memberikan kita pertumbuhan ya, kita lakukan itu secara personal ya. Kita bagikan itu secara personal ya. Ya, lalu yang kemudian yang kedua adalah komunitas ya, kompak ya. Komunitas sepakat ya, 2, 3 atau 3 sampai 4 orang yang saling ya, saling membangun, saling memuridkan setiap hari atau setiap berapa hari Bapak Ibu boleh atur ya. Lalu dua pertemuan yang sifatnya rutin ini, yang sering ini, nah, akan dilengkapi dengan pertemuan yang besar, yang big, yaitu equipping. Ya, equipping ini kita bisa mengajak murid-murid kita layer 1, layer 2 ya, untuk kita sama-sama diperlengkapi ya. Jadi equipping ini karena big, dia tidak terlalu sering ya. Kenapa? Agar lagi-lagi prinsip mempercayakan agar murid-murid yang dimuridkan oleh murid kita tidak bergantung kepada kita, tetapi bergantung kepada pemuridnya. Ya, ini sangat penting. Menjaga kepercayaan, memberi kepercayaan ya. Oke, lanjut. Next slide. Ya, jadi tahapannya adalah kalau Bapak Ibu pernah dengar saya sharing tentang Shema, ya bagaimana kita menabur kebenaran kepada orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kita sambil kita juga melakukan peperangan rohani ya, berdoa, mengadopsi secara roh ya, menabur secara nyata lingkungan atau titik yang mau kita adopsi. Yang kedua adalah identifikasi pelaku kegerakan. Ya, kita tidak lagi menyebutnya sebagai orang damai, karena orang damai, orang suka berkata, oh, orang damai itu harus orang yang belum percaya Kristus. Oh tidak, Tuhan bisa pakai siapapun, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Tapi intinya, apakah dia orang yang menangkap isi hati Bapa dan mau melakukan kegerakan ini? Ya, jadi kita mengidentifikasi siapa nih, ya orang yang Bapak bisa, kita bisa bersinergi, kita bisa bersama-sama melakukan kehendak Bapak ya. Yang ketiga adalah kita muridkan ya pelaku kegerakan itu agar dia memiliki value yang sama, dia memiliki arah yang sama ya, yang seturut dengan kehendak Bapa. Yang keempat adalah lahirkan komunitas kerajaan Allah, lahirkan dan multiplikasikan ya menjadi banyak. Yang kelima adalah berjejaring ya. Kita bisa berjejaring dengan berbagai tubuh Kristus dimanapun kita ada. Ya, tetapi ingat kembali lagi kita perlu menyamakan value ya. Karena value itulah yang menjaga kita, yaitu nilai-nilai kebenaran. Value itu bicara juga tentang etika, bicara juga tentang keuangan, bicara juga tentang banyak hal ya yang bisa mendukung jalannya kegerakan. Next slide. Ya, bangun rumah Tuhan ya, ini isi hati Bapak ya. Kita sudah belajar sama-sama baik di Hagai, di Yesaya ya, baik Pak Lukas, kayak Pak Edi Leo udah sering berbagi ya bagaimana Tuhan rindu kita melahirkan komunitas-komunitas kerajaan Allah yang merajai berbagai domain kehidupan dan berdampak kepada tatanan kota dan bangsa. Nah, ini isi hati Tuhan. Apakah hari-hari ini kita hanya membangun manusia spiritual atau kita juga membangun manusia-manusia spiritual yang hidup di dalam kehendak Bapa di dalam berbagai aspek hidup ya.
kerinduan kita adalah kita berdampak ya. Kita bisa berdampak di dalam tatanan pendidikan, kita bisa berdampak di dalam tatanan sosial masyarakat, kita bisa berdampak dalam tatanan ekonomi, yaitu kehendak Bapa. Kita bisa berdampak di tatanan hukum. Nah, inilah apa yang kami sedang lakukan ya hari-hari ini dalam komunitas ya. Kami rindu ya, saya tidak bisa bilang banyak ya. Maksudnya tidak bisa bercerita banyak, tapi kalau Bapak Ibu rindu, Bapak Ibu bisa hubungin saya ya. Jadi kita rindu ya, kita apa yang kita sudah pelajari ya, khususnya di Abalov ya. Yang saya bilang Abalov adalah gereja yang lengkap, gereja yang punya spiritual journey yang lengkap, tapi tidak semua orang diberi kemampuan untuk memfotokopi organisasi. Tapi yang Tuhan mau adalah organisme, kebenaran yang dihidupi dalam komunitas, di dalam pemuritan, dan bagaimana kita bersama-sama boleh menggenapi si hati Bapa ini. Nah, itu yang bisa saya sharingkan. Selebihnya tanya jawab aja ya. Jadi biar bisa lebih real apa yang kami kerjakan ya, puji Tuhan. Tuhan menambah-nambahkan terus bersama-sama dengan kami banyak titik ya di Indonesia, dan ya kita rindu ya Bapak Ibu ada di mana ya, mungkin Bapak Ibu nggak hanya ada di Jabodetabek, ada di berbagai daerah, dan rindu juga bersama-sama mengerjakan kegerakan ini ya, membangun komunitas kerajaan ya, rindu untuk sama-sama diperlengkapi bagaimana how to-nya untuk bergerak di dalam masyarakat, golongan masyarakat yang berbeda, baik itu Kedar, Hindu, Buddha, ya teman-teman boleh kontak ya. Ya kita mau sama-sama bersinergi. Lagi-lagi agar kehendak Bapak digenapi. Ya, karena masih siang. Akan datang malam di mana kita udah tidak bisa bekerja. Jadi kalau hari ini saya boleh diberi kepercayaan oleh Komardi untuk mengisi di sini ya, saya rindu. Ayo kita sama-sama bersinergi ya. Ya itu aja. Boleh silakan, boleh tanya jawab, atau boleh kalau sudah tidak ada pertanyaan kita boleh tutup dalam doa. Saya kembalikan kepada co-host.